Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu berharap walaupun kita sekarang dalam situasi pandemi dengan segala pembatasan ruang dan gerak, anak-anak semua tetap semangat mengikuti pembelajaran dan selalu menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Kita masuk untuk bagian pertama, yaitu pengertian interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan manusia lainnya untuk keberlangsungan hidupnya. Sifat dari manusia yang memerlukan manusia lainnya ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Jadi, yang dimaksud dengan interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Dengan kata lain, pengertian interaksi sosial adalah hubungan sosial yang saling mempengaruhi. Dengan adanya interaksi sosial, manusia dapat saling berhubungan sehingga memungkinkan untuk hidup bersama-sama. Terkait hal ini juga dikenal istilah teori interaksi sosial yang mempelajari reaksi dan pola individu dalam menanggapi orang lain. Berdasarkan teori ini, perilaku sosial masyarakat dipengaruhi tekanan sosial yang ada. Dengan demikian, perilaku merupakan respon terhadap lingkungan sosial, terutama perihal kelompok sosial. Kemudian, cara berinteraksi seseorang dalam kelompok masyarakatnya juga akan menentukan perilakunya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial merupakan proses sosial yang terjadi dengan berbagai cara untuk saling berhubungan. Contoh yang paling sederhana, misalnya, apabila kamu bertemu dengan temanmu dimanapun, kemudian kalian bertegur sapa, mengobrol, dan bercanda. Itu sudah termasuk interaksi sosial. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini, apakah kalian sudah dapat memahami tentang pengertian interaksi sosial? Ibu berharap kalian semua sudah dapat memahaminya. Selanjutnya, agar interaksi sosial terjadi, setidaknya dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Dalam interaksi sosial terdapat dua syarat utama, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Syarat pertama terjadinya interaksi sosial yaitu kontak sosial. Pengertian kontak sosial menurut ilmu interaksi sosial adalah aksi dan reaksi dari pihak-pihak yang melakukan interaksi. Menurut tingkatannya dan caranya, kontak sosial dibedakan menjadi dua, yaitu
kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Nah, bisakah kamu menyebutkan perbedaan keduanya? Secara sederhana, kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung seperti bicara sambil bertatap muka. Sedangkan kontak sosial sekunder mengacu pada interaksi yang memakai media. Misalnya, mengirim surat layaknya di masa lalu. Nah, setelah mengetahui syarat interaksi sosial, tentunya kalian sudah dapat menyimpulkan kira-kira jenis kontak sosial yang mana yang paling sering kamu lakukan dan yang paling kamu sukai. Selanjutnya, syarat yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi menyebabkan adanya pertukaran dan penyampaian pesan yang diinginkan. Dalam hal ini terdapat 5 unsur penting dalam komunikasi, seperti komunikan atau dapat diartikan orang atau pihak yang menyampaikan pesan. Kemudian komunikator, yaitu orang atau pihak yang menyampaikan pesan. Selanjutnya yang ketiga adalah media yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Yang keempat yaitu pesan yang disampaikan, dan yang terakhir adalah pengaruhnya. Nah, demikian penjelasan materi kita mengenai pengertian dan syarat-syarat interaksi sosial dalam video kali ini. Untuk lebih menambah pengetahuan kalian mengenai interaksi sosial, silahkan kalian mengambil referensi-referensi ataupun membaca dari berbagai sumber ilmu pengetahuan seperti buku, artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan interaksi sosial. Dan untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini, coba kalian semuanya menganalisis dan mengamati syarat interaksi sosial mana yang disebutkan tadi yang paling sering dilakukan pada interaksi sosial di lingkungan tempat tinggalmu. Dan kemudian kalian mengirimkan hasil pengamatan tersebut untuk kita diskusikan pada chat WA yang telah kita buat. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu berharap anak-anak tetap rajin belajar di rumah. Dan tentunya kita berharap semoga pandemi yang kita alami saat ini dapat segera berakhir dan kita dapat berjumpa bertatap muka di sekolah yang kita rindukan dan kita cintai bersama. Terima kasih, Juan Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.